Monster gelap dan selalu lapar hidup di seluruh alam semesta. Monster ini lahir saat bintang besar meledak di luar angkasa. Besar lubang hitam yang seberat bumi hanya seukuran bola pingpong. Lubang hitam tidak punya permukaan, tapi gravitasinya sangat kuat sampai cahaya pun tidak bisa lolos. Lubang hitam juga tidak punya batasan fisik seperti membran. Horizon peristiwa yang paling mirip batasannya merupakan pintu yang jika dilewati, kamu tidak akan bisa keluar lagi. Bagi sebuah bintang, memasuki lubang hitam biasanya berakhir menjadi pertunjukan cahaya spektakuler dan kehancuran. Para astronom hanya tahu satu bintang yang berhasil lolos setelah berhadapan dengan lubang hitam seberat 400.000 matahari. Itu terjadi di galaksi sekitar 250 juta tahun cahaya jauhnya dari bumi. Para astronom dengan peralatan kuatnya melihat ledakan sinar X yang membara di luar angkasa setiap 9 jam. Mereka mengira itu adalah sinyal darurat dari bintang yang terjebak jurang kosmis. Bintang itu masih berwujud raksasa merah biasa saat bertemu teman barunya untuk kali pertama. Saat keduanya terlalu berdekatan, monster luar angkasa yang lapar itu tak bisa menahan godaan, lantas melahap tamunya. Setelah monster itu selesai melahap lapisan hidrogen luar bintang itu, yang tersisa hanyalah inti bintang. Pada akhirnya, bintang malang itu berubah menjadi katai putih. Tapi entah kenapa, monster luar angkasa raksasa itu tidak sanggup menghabiskan makanannya dan menjebak si bintang dalam orbitnya, mungkin untuk dimakan nanti. Sejak itu, si katai putih berkeliling dalam putaran 9 jam. Dia berada cukup jauh dari lubang agar tidak jatuh atau tertelan. Perjalanannya tidak begitu lancar karena gravitasi jalur orbit terus berputar. Dalam waktu 2 hari, jalur orbitnya sudah mirip pola spirograf. Sementara lubang hitam terus melahapnya, bintang itu terus kehilangan massa dan ukurannya membesar. Orbitnya menjadi semakin bundar. Para ilmuwan percaya, suatu hari nanti bintang itu akan bisa menjauh dari temannya yang kejam dan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam 1 triliun tahun. Itu 70 kali lebih lama dari umur alam semesta. Jadi, mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Bima Sakti sendiri memiliki ratusan juta lubang hitam dan ada lebih banyak lagi di luar ruang lingkupnya. Lubang-lubang hitam itu mungkin saja melahap bintang lain dan melepaskannya ke galaksi lain. Teleskop yang ada sekarang mungkin tidak cukup kuat untuk menemukannya. Kebanyakan galaksi, termasuk Bima Sakti, memiliki lubang hitam supermasif di tengahnya. Bobotnya bisa miliaran kali lebih berat daripada matahari. Lubang-lubang hitam lain hanya berbobot 3 kali massa matahari. Lubang hitam yang terdekat dengan bumi berjarak 1000 tahun cahaya. Kalau menurut hitungan galaksi sih dekat, lubang hitam itu berada dalam sistem bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan menemukannya saat mereka melihat bintang yang bertingkah aneh. Itu adalah bintang raksasa yang berputar sangat cepat. Mereka mengira bintang itu pasti punya teman gravitasi yang kuat. Lubang hitam paling lapar yang pernah astronom temukan sejauh ini berbobot 34 miliar matahari dan sekitar 8.000 kali lebih besar daripada yang ada di tengah Bima Sakti. Lubang hitam itu bisa melahap setara 1 matahari setiap hari. Kadang lubang hitam bahkan melahap lubang hitam lain yang kebetulan terlalu dekat dengannya. Sebelum kamu naik pesawat antariksa untuk kabur ke galaksi aman tanpa lubang hitam, aku punya kabar baik nih. Meski ukurannya supermasif, radius lubang hitam tidak cukup besar untuk bisa menghancurkan bumi. Dan yang terlapar pun aman untuk diamati dari kejauhan. Tidak akan ada lubang hitam yang jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan jarak bumi dan matahari. Bahkan, untuk waktu sekitar usia alam semesta sejauh ini dikali 10 miliar kali. Jika salah satu dari monster ini melewati Neptunus, itu bisa memengaruhi orbit bumi dan itu akan berakibat buruk. Secara teori, apapun bisa berubah menjadi lubang hitam. Perbedaan antara lubang hitam dan matahari hanyalah materi pusatnya. Materi di pusat monster luar angkasa besar itu sangat padat. Sebenarnya, ada satu cara yang sudah diketahui untuk membuat lubang hitam, yaitu tabrakan gravitasi bintang supermasif yang bobotnya 20-30 kali massa matahari. Jadi, matahari tidak akan pernah menjadi lubang hitam. Tapi kalau itu terjadi dan mantan bintang itu mempertahankan masanya, kekuatan gravitasinya akan tetap sama. Bumi tetap akan mengelilinginya dan tidak akan tertarik ke dalamnya. Orbitnya juga tidak akan berubah dan satu-satunya masalah besar hanya kurangnya cahaya matahari.
Kenyataannya, ukuran matahari tidak cukup besar untuk bisa berubah seperti itu dan pada akhirnya akan menjadi katai putih. Lubang hitam tak akan pernah melahap seluruh galaksi untuk makan siang. Ada sekitar 400 miliar bintang di dalam Bima Sakti. Hanya sekitar 0,1% dari total bintang yang terbentuk akan berakhir menjadi lubang hitam. Monster supermasif yang selalu lapar dan berada tepat di tengah galaksi ini memiliki jangkauan gravitasi yang menakjubkan, tapi itu pun tak akan cukup. Lubang hitam itu sudah memakan sebagian besar bintang yang berada di dekatnya. Bobotnya sudah sekitar beberapa juta matahari, jadi lubang hitam itu tak akan membesar meskipun terus melahap bintang yang mirip matahari. Galaksi akan terus bertabrakan dan lubang hitam akan terus bertumbuh dan melebur. Tapi karena alam semesta sudah besar dan terus berkembang, tabrakan dan peleburan ini tidak akan terjadi selamanya. Lubang hitam akan mengelilingi luar angkasa luas ini seperti bintang pengembara. Lubang-lubang hitam ini bahkan tak akan bisa melahap materi gelap di pinggiran galaksi. Pada akhirnya, lubang hitam akan binasa, tapi itu masih sangat lama. Jika kamu menjadi penjelajah luar angkasa dan menjelajah cukup jauh untuk melihat lubang hitam, lalu terjatuh ke dalamnya, hidupmu tak akan berakhir seketika. Keadaan akan jauh lebih rumit, pemahamanmu terhadap ruang dan waktu akan berubah, dan kenyataanmu akan terbagi dua. Dalam salah satunya, kamu akan binasa. Dalam kenyataan lain, kamu akan hidup dan memasuki lubang dengan selamat. Saat kamu memasuki lubang lebih dalam, kamu akan melihat luar angkasa menjadi semakin bergelombang. Di tengah lubang akan bergelombang hingga tak terhingga. Itu disebut singularitas. Hukum fisika yang memiliki dasar ruang dan waktu tak punya kekuatan di sini. Dalam lubang yang cukup besar, yakni jutaan kali lebih besar daripada matahari, keadaan akan berjalan lancar untukmu. Dan kamu akan terus terjun bebas tanpa gravitasi. Kamu bisa terus jatuh dalam kehampaan sampai mencapai singularitas. Kamu tak punya kesempatan untuk bergerak melawan arah. Di sana, ruang dan waktu bertukar peran. Di bumi, waktu terus menarikmu ke depan, tapi secara figuratif. Dan di dalam lubang, waktu akan melakukan itu secara fisik. Dalam lubang yang lebih kecil, gaya gravitasi akan lebih kuat di kaki daripada di kepalamu. Itu sebabnya kamu mengalami spagetifikasi. Itulah sebutan para ilmuwan untuk proses ketika kamu tertekan secara horizontal dan meregang secara vertikal seperti spageti karena gravitasi lubang hitam yang besar. Bicara soal spageti, kenapa lubang hitam mirip makan malam orang Italia ya? Karena begitu tubuhmu melewati horizon peristiwa, kamu pun mengalami proses spagetifikasi yang rasanya pasti kurang enak dan bikin kepalamu fusili. Wow, jadi lapar nih. Sementara itu, kalau kamu punya teman penjelajah luar angkasa yang, entah bagaimana, tidak masuk lubang hitam, semua itu akan terlihat berbeda bagi mereka. Mereka akan melihatmu meregang dan melebar seperti tampilan dalam kaca pembesar. Semakin dekat kamu ke tepi lubang, kamu makin merasa seperti bergerak dalam gerakan lambat. Lalu, kamu akan membeku dan api akan mengelilingimu. Kamu akan berada di dua tempat pada waktu yang sama, menjalani takdir berbeda, tapi dirimu tetap akan ada satu. Seperti inilah lubang hitam mengajari kita bahwa tidak ada yang nyata. Kenyataan bisa berbeda-beda bagi siapa saja. Beberapa ilmuwan yakin bahwa kita hidup di dalam lubang hitam besar. Semua yang ada di alam semesta dimulai dari ledakan dahsyat atau Big Bang. Tapi sebuah teori mengatakan ada juga sesuatu sebelum ledakan itu. Sesuatu yang berupa biji sangat padat yang menjadi pusat semua massa dan energi alam semesta. Bobotnya kira-kira seberat 1 miliar matahari dan ukurannya 1 triliun lebih kecil daripada partikel apapun yang bisa diamati manusia. Biji ini bisa jadi muncul di dalam lubang hitam. Kalau kamu percaya ada lebih dari satu semesta, lubang hitam juga bisa menjadi pintu penghubung dunia-dunia itu. Biji itu bisa jadi seperti akar yang menumbuhkan dua pohon. Kamu tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung karena lubang hitam tidak memancarkan cahaya. Dahulu, para ilmuwan hanya bisa mengamati lubang hitam dari apa yang dilakukannya terhadap sekitarnya. Saat lebih dari 200 ilmuwan di seluruh dunia bekerja sama, mereka berhasil mengambil foto pertama dari keanehan luar angkasa itu. Jika digabungkan, peralatan yang mereka gunakan akan sekuat teleskop seukuran bumi. Tidak ada yang akan mendengar tangisanmu di luar angkasa. Kira-kira seperti itulah kita semua pernah mendengar ungkapan menakutkan ini. Dan itu memang benar. Sebagian besar wilayah antariksa terdiri dari kehampaan raksasa.
Ada banyak sekali ruang di luar angkasa, tapi ini bukan berarti tidak ada suara di luar angkasa. Malahan ada banyak suara, dan beberapa di antaranya bahkan bisa membuatmu gemetar. Yuk kita simak suara-suara luar angkasa paling menakutkan. Oke, pertama-tama, bagaimana sih suara kosmik bisa terekam? Suara hanyalah getaran molekul saat berteriak, molekul-molekul saling mendorong dengan keras hingga mencapai telinga orang yang kamu teriaki. Kemudian, getaran ini dikirim ke otak dan kita mengartikannya sebagai sesuatu yang mungkin membuatmu perlu meminta maaf. Dengan kata lain, untuk mendengar sesuatu kita butuh molekul. Dan disitulah masalahnya, tidak ada satupun molekul di luar angkasa. Seluruh alam semesta hampir sepenuhnya terdiri dari ruang vakum, bukan vakum cleaner, tapi kehampaan mutlak. Meski begitu, para ilmuwan NASA masih bisa merekam suara luar angkasa. Kok bisa? Begini, ada beberapa jenis gelombang yang tidak peduli dengan molekul. Kita manusia biasa tidak bisa merasakannya tanpa alat khusus. Gelombang ini meliputi gelombang radio. Kita memerlukan radio atau alat lain untuk mendengarnya, dan itulah yang dilakukan oleh satelit-satelit NASA. Mereka menangkap berbagai gelombang radio. Berkat bantuan satelit-satelit ini, kita bisa tahu betapa berbedanya suara benda-benda langit. Satelit-satelit ini merekam berbagai macam gelombang, fluktuasi plasma, medan magnet, dan hal-hal lainnya. Kemudian para ilmuwan NASA mengubah semua itu menjadi rekaman audio biasa. Dan beberapa di antaranya terdengar lumayan menakutkan. Kita ambil contoh medan magnet. Medan magnet mengelilingi planet kita seperti perisai tak kasat mata, melindungi kita dari segala hal buruk seperti radiasi atau angin surya. Pada saat yang sama, kita tidak bisa melihatnya, merasakannya, atau mendengarnya. Ups, untuk yang terakhir sudah tidak berlaku lagi ya. Para ilmuwan dari Technical University of Denmark mengambil gelombang magnetik yang direkam oleh satelit ESA Swarm dan mengubahnya menjadi bentuk audio dan mendapatkan hasil yang cukup menyeramkan. Jujur aja, ini lebih mirip entitas menakutkan yang menguntitmu di tengah malam. Kalau kamu ingat peta medan magnet bumi, suaranya akan terasa seperti laba-laba yang merayap di dekatmu. Duh, dan ini bukan suara aneh pertama yang berhasil direkam di bumi. Baru-baru ini kita menangkap emisi radio aneh lain dari luar angkasa. Para ilmuwan mendeteksi bahwa sinyal yang berulang-ulang itu berasal dari suatu tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio cepat seperti itu biasanya berlangsung tidak lebih dari beberapa milidetik, tapi yang satu ini unik, ledakan ini berlangsung sekitar 3 detik. Artinya ribuan kali lebih lama dari biasanya. Dan pada saat yang sama, sinyalnya sangat presisi sampai-sampai para ilmuwan membandingkannya dengan detak jantung. Para ilmuwan percaya sinyal ini disebabkan oleh pulsar atau bintang neutron. Dulu Nikola Tesla pernah menangkap hal serupa, tapi sayangnya pada masa ini kita belum tahu tentang hal-hal seperti pulsar. Jadi Tesla yakin bahwa dia telah menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Sayang sekali kebenarannya ternyata jauh lebih membosankan. Yuk kita beralih dari bumi ke bulan. Pada tahun 1969, para astronot misi Apollo 10, pesawat antariksa yang melakukan uji coba terakhir ke bulan, terbang melintasi permukaan bulan. Dan kemudian mereka menangkap sinyal-sinyal aneh yang berasal dari sisi gelap bulan. Sisi itu tidak pernah kita lihat karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Suara itu sangat aneh sehingga para astronot tidak yakin apakah mereka harus melaporkannya kepada NASA. Mereka takut tidak akan ditanggapi serius dan bahkan mungkin tidak diizinkan untuk ikut dalam misi luar angkasa berikutnya. Seperti inilah suaranya. Tapi menurut NASA, itu sama sekali bukan musik luar angkasa yang menyeramkan. Itu mungkin hanya gelombang radio yang saling mempengaruhi satu sama lain karena jaraknya yang berdekatan. Tapi para astronot yang pertama mendengarnya mungkin merasa sedikit ngeri. Kita lanjut ke planet lain. 40 tahun lalu, para ilmuwan secara aktif menjelajahi permukaan Venus. Mereka mengirim sebanyak 10 wahana tanpa awak ke sana yang diharapkan bisa menangkap rekaman audio dan video dari permukaannya. Sekarang kita tahu seperti apa suara Venus yang dapat dengan mudah menghancurkan kita jika kita mendekatinya. Mengerikan.
Dan itu bukan hal yang mengejutkan dari planet paling berbahaya di tata surya ini. Sayangnya, Venus bahkan lebih toksik daripada rata-rata pengguna Twitter. Jadi wahana ini tidak bertahan lama. Wahana-wahana itu tiba dengan heroik di planet ini dan langsung rusak. Berikutnya adalah Jupiter. Raksasa luar angkasa yang 11 kali lebih besar dari bumi ini selalu berhasil menakuti kita. Salah satu wahana tanpa awak milik NASA, Juno, terbang mengelilingi Jupiter setiap beberapa minggu sekali. Wahana ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 209.000 km per jam. Suatu ketika, Juno menangkap salah satu sinyal tak kasat mata terkuat yang pernah ditemuinya. Ini adalah titik di mana angin surya yang dahsyat bertabrakan dengan medan magnet Jupiter. Suara itu terdengar seperti dentuman kosmik. Suara aslinya berdurasi 2 jam, tapi diringkas menjadi beberapa detik. Suara itu terdengar mirip deburan ombak yang menghantam batu karang. Tapi ngerinya, Jupiter sampai kehilangan salah satu bulan kecilnya, yaitu Ganymede. Pada tahun 2021, wahana antariksa Galileo terbang melewati Ganymede dan selama penerbangannya, Galileo mendapat rekaman yang agak aneh. Suara itu adalah radiasi satelit dan tidak jelas apakah suara itu terdengar seperti hari yang cerah dan nyaman di hutan atau ribuan kelelawar yang menunggumu di malam hari. Berikutnya adalah Saturnus. Sinyal ini ditangkap oleh stasiun antar planet otomatis Cassini-Huygens yang diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 1997. Ketika terbang melewati Saturnus, Cassini merekam suara yang cukup menakutkan. Jeritan ribuan jiwa yang menakutkan ini sebenarnya hanyalah gelombang radio. Gelombang ini tidak jauh berbeda dengan yang dipancarkan aurora di bumi. Sesaat kemudian Cassini menerima rekaman lain, yaitu suara petir dan badai petir di Saturnus. Suaranya cukup menarik. Lebih mirip letupan popcorn atau suara mesin pencacah Geiger kan? Tapi ini dikarenakan sambaran petir ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Beralih dari tata surya ke ruang antar bintang, Voyager 1 yang terkenal diluncurkan pada tahun 1977 dan terus mengirim data kepada kita bahkan 40 tahun setelah peluncurannya. Pada tahun 2012, Voyager 1 meninggalkan tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Dan ketika meninggalkan rumahnya, Voyager 1 mendeteksi suara gelombang plasma. Rekaman aslinya berdurasi 7 bulan, tapi untungnya para ilmuwan merasa kasihan kepada kita dan menguranginya menjadi 12 detik. Ini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap saja agak meresahkan. Meskipun sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan kengerian Saturnus, mari kita akhiri bahasan ini dengan salah satu objek paling menakutkan di alam semesta, yaitu lubang hitam. Suara ini direkam oleh teleskop antariksa Chandra. Saat mempelajari gugusan galaksi di rasi bintang Perseus, ilmuwan menemukan sesuatu yang aneh. Ada gerakan bergelombang yang muncul dari pusat gugusan. Gerakan itu menyebar ke segala arah. Coba bayangin deh bola basket yang berputar di jari. Untuk kembali ke tempat awal, titik di dekat bagian tengah bola harus berputar lebih lama daripada titik jari kamu. Bumi kurang lebih kayak gitu juga. Orang-orang di tengah Afrika berputar 1.600 km per jam saat planet ini melakukan rotasi, tapi orang-orang di kutub selatan cuma berputar di tempat. Kita juga bergerak di luar angkasa pada kecepatan sama karena bumi juga mengelilingi matahari pada kecepatan 107.000 km per jam. Suhu di perbatasan inti dalam dan luar bumi adalah 5.982 derajat Celcius. Itu sama kayak panas di permukaan matahari. Tekanan di sana 3,3 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Kamu tahu nggak, 2 atau 3 tahun lalu, asteroid tertarik ke orbit bumi dan mulai berputar mengelilingi planet ini. Meskipun ukuran asteroid itu cuma seukuran mobil biasa, tetap aja dampaknya besar. Dari 1 juta lebih asteroid yang para astronom tahu, itu baru asteroid kedua yang mengorbit planet kita loh. Nama asteroid itu adalah 2020 CD3. Itu kayak bulan kecil sementara, tapi asteroid itu nggak bakal lama bareng-bareng bumi. Soalnya asteroid mengikuti sembarang orbit dan perlahan pergi.
Objek yang tertangkap sementara kayak 2020 CD3 ini cukup langka. Objek itu harus punya arah dan kecepatan khusus kalau mau tertangkap tarikan gravitasi bumi. Kalau enggak, objek-objek itu bisa jatuh ke bumi atau terbang ke arah lain. Gerakan galaksi dan gugusan galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari kita nunjukin ada beberapa benda langit super besar di luar alam semesta yang terlihat. Setelah miliaran tahun, perluasan alam semesta bakal bikin luar angkasa sangat jarang. Hal itu bikin kita nggak bisa ngelihat bintang di langit. Bentuk bulan ternyata nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Plus, pusat massa satelit ini lebih dari 1,6 km dari sentroidnya. Meskipun jadi planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju loh. Tapi bukan salju yang kayak kamu kira. Di Venus ada salju logam dan hujan asam. Serem banget ya. Saturnus kebanyakan tersusun dari hidrogen dan helium dengan jejak-jejak metana, amonia, dan air. Tapi dibandingin sama Jupiter, planet ini mengandung lebih banyak sulfur, makanya Saturnus punya warna jingga yang mirip kabut asap. Di bumi, gelombang suara bikin molekul udara bergetar, makanya kita bisa mendengar suara. Di planet lain dan satelitnya, suara merambat lewat medium kayak atmosfer dan lautan juga. Tapi katanya, di luar angkasa nggak ada suara. Soalnya di sana nggak ada molekul yang bergetar dan mengantarkan gelombang suara. Tapi nggak semua peneliti setuju sama hal ini sih. Soalnya luar angkasa bukan cuma ruang hampa terpencil. Di antara kekosongannya, ada awan gas dan partikel lain yang melayang-layang. Jadi gelombang suara mungkin aja merambat tergantung tempat kamu berada. Astronom tahu benar kalau alam semesta itu semakin besar, kecepatan perluasan alam semesta pun selalu bertambah. Tapi kalau semuanya membengkak jadi sesuatu yang lebih besar, pasti ada tepiannya kan? Emang mustahil sih untuk nemuin tepi alam semesta. Tapi kalau ada, kira-kira kayak gimana ya? Dinding bata super besar, terus kosong gitu? Atau lubang dalam yang mengarah ke antah berantah? Menurut teori paling umum, alam semesta terbentuk sedemikian rupa dan nggak punya tepian. Tapi itu bukan satu-satunya teori sih. Ada teori lain yang bahkan lebih susah untuk dipahami. Alam semesta itu memang tak terhingga, dan kita di alam semesta ini ternyata bukan satu-satunya. Artinya di luar sana ada dirimu yang satu lagi. Atau mungkin malah kamu-kamu yang lain. Salah satu dari mereka bisa aja lebih pendek, yang lainnya punya gaya rambut beda, yang ketiga mungkin aja mirip banget sama kamu. Ada juga teori tentang multi semesta yang terdiri dari banyak alam semesta kecil. Alam semesta yang kita tinggali ini sebenarnya cuma gelembung kecil di antara gelembung lain yang sama. Para saintis yang mendukung ide ini juga yakin kalau gelembung alam semesta ini bisa bersentuhan. Lalu gravitasi mulai mengalir di antara kedua gelembung ini. Nah, waktu 2 atau 3 alam semesta terhubung, terjadilah Big Bang, kayak ledakan dahsyat yang menciptakan alam semesta kita. Neptunus adalah tempat dengan kecepatan angin paling tinggi di tata surya. Awan metana beku bertiup melintasi planet ini pada kecepatan 1931 km per jam. Inti Neptunus padat dan kebanyakan tersusun dari besi dan beberapa logam lainnya. Masanya 1,2 kali lebih besar daripada massa bumi. Suhu di dalamnya hampir 5.000 derajat Celcius. Para astronom juga yakin di kedalaman 7.240 km bisa aja ada lapisan berlian dan hujan kristal berlian. Di bumi, manusia terbiasa ngelihat sunset cantik yang warnanya jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna merah agak pink jadi biru waktu matahari terbenam. Soalnya dibandingkan bumi, Mars lebih jauh daripada matahari. Oleh karena itu, cahaya mataharinya nggak begitu tajam. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru dan menghapus warna hangat yang biasa kamu lihat di bumi. Mau biru atau kuning, semua sunset kelihatan cantik kok. Dengan ukuran sekitar seperempatnya bumi, ukuran bulan ternyata cukup besar dibandingkan satelit lain di luar angkasa. Gak ada lagi kasus kayak gini di tata surya. Pluto punya satelit yang ukurannya hampir setengah ukuran planet Katai ini. Itu lebih kayak kembaran daripada satelit sih. Ada lebih dari 150 satelit alami di tata surya kita loh. Dan satelit bumi adalah satelit terbesar kelima dari sekian banyak satelit tadi.
Mungkin aja ada labirin saluran lava di bulan. Beberapa waktu lalu, astronom menerima hasil topografi bawah tanah bulan. Mereka nemu gua besar di bawah permukaan satelit kita ini, panjangnya kira-kira 48 km dan lebarnya 96 km. Gua ini kemungkinan besar adalah hasil dari aktivitas vulkanis 3 miliar tahun lalu. Setelah mengeras, aliran lava itu menjadi kerak tebal dan keras di luar, tapi di dalamnya lava terus mengalir, melelehkan batuan, dan membentuk terowongan juga gua. Ada banyak lubang di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA, mungkin aja bukaan itu menuju saluran lava. Kita nggak bisa menggali sebagian besar emas bumi, soalnya 99%-nya ada di pusat bumi beberapa miliar tahun lalu karena ditarik besi di inti bumi. Jumlahnya ada 1,6 kuadriliun ton emas. Itu cukup buat melapisi seluruh permukaan bumi setinggi 45 cm. Kalau dulu meteorit yang bawa banyak emas nggak nabrak bumi, logam ini bakal lebih langka lagi. Beberapa waktu lalu, astronom menemu gumpalan besar suatu zat misterius. Zat ini ada di bawah permukaan sisi jauh bulan. Masanya sama kayak tumpukan logam yang ukurannya lebih besar dari pulau besar Hawaii. Letak zat misterius ini hampir 321 km di bawah kawah besar yang muncul di permukaan bulan miliaran tahun lalu. Kemungkinan besarnya sih gumpalan itu ada hubungannya sama tabrakan dahsyat. Mungkin aja gumpalan itu adalah inti logam dari benda yang nabrak bulan waktu itu. Saintis nggak sabar untuk meneliti penemuan ini. Gumpalan ini bisa ngasih tahu banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken yang merupakan kawah terbesar di tata surya. Kalau letaknya di bumi, basin bentuk oval ini membentang dari Washington DC sampai Texas. Tahun 2011, astronom menemukan waduk besar di luar angkasa. Waduk air ini mengapung di dekat lubang hitam supermasif bernama Quasar. Uap air yang mengapung memang sering ditemukan di seluruh alam semesta, meskipun agak langka. Waduk ini menampung sekitar 140 triliun kali jumlah air di samudra bumi. Sumber air ini adalah salah satu yang tertua dan terbesar. Di jarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya, waduk air ini menjadi salah satu benda terjauh yang gak asing bagi manusia. Astronaut di luar angkasa bisa kehilangan sekitar 1% massa otot mereka setiap bulan. Sebagai pencegahan, mereka harus berolahraga selama 2 jam setiap hari. Galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan bertemu 3,75 miliar tahun lagi. Keduanya saling mendekat dengan sangat cepat. Kalau nanti tabrakan, dua galaksi ini akan membentuk galaksi besar berbentuk elips. Aku pasti udah nggak ada waktu itu terjadi. Kamu pernah ngelihat langit malam dan mencoba menghitung bintang? Semoga berhasil ya. Galaksi kita, Bima Sakti, punya sekitar 100 miliar bintang. Tapi ada juga yang bilang kita punya lebih dari 200 miliar bintang. Jumlah tepatnya sih hampir mustahil diketahui, bahkan untuk astronom sekalipun. Nah, kalau di seluruh alam semesta, seenggaknya ada 1 miliar triliun bintang, itu berarti 1 diikuti 21 nol. Sebagai perbandingan, artinya ada lebih banyak bintang di luar angkasa daripada butiran pasir di seluruh pantai di dunia.